Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya ya, 4 lipat. Oke, maaf ya teman-teman karena tadi itu videonya terpotong ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita mau lanjutkan. Kita akan simpulkan tentang hukum mim mati ya teman-teman. Kita sudah bahas tadi. Oke, ini hukum mim mati ini terbagi menjadi 3 ya. Oke, terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ikhfa syafawi ya. Oke, yang kedua yaitu idgham mimi atau bisa disebut idgham mislain ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga yaitu izhar syafawi ya. Nah, oke. Nah, ikhfa syafawi ini hurufnya itu cuma satu ya teman-teman, yaitu ba saja. Nah, ingat ya, hurufnya cuma satu yaitu ba. Oke, sedangkan idgham mimi atau mislain ini hurufnya cuma satu juga yaitu mim. Nah, sedangkan izhar syafawi ini hurufnya semua huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya kecuali ini ya, kecuali mim dan ba. Nah, itu ya teman-teman, semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, maaf ya berisik. Oke, izhar ini kan, nah ini izhar teman-teman. Nah, izhar ini ada 3 macam. Ada izhar syafawi. Nah, ini ada izhar kholqi ya, kholqi yang kemarin kita bahas itu teman-teman. Sama ada izhar wajib. Nah, ini ya, teman-teman pasti tahu ya tempat perbedaannya itu di mana ya. Kalau izhar syafawi ini kan, nah mim bertemu dengan ini ya, semua huruf hijaiyah ini. Nah, sedangkan izhar kholqi ini ya teman-teman, nun. Nah, ini nun bertemu dengan huruf izhar kholqi ya teman-teman, yang kemarin kita bahas itu yang 6 itu. Sedangkan izhar wajib ini nun mati, maksud saya ini nun mati atau tanwin ya, atau tanwin. Nah, ini juga nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah ya teman-teman. Oke, huruf idgham bi gunnah ya, nun mim waw ya. Oke, tapi apa namanya, kita itu harus membacanya itu dengan jelas sekali ya teman-teman, jelas. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan kita ya teman-teman. Kita akan apa namanya, kita akan belajar tentang gunnah ya. Oke, gunnah. Saya hapus dulu ini ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang gunnah ya. Oke, bocor kayaknya spidolnya ini teman-teman. Oke, kita belajar yang ketiga yaitu gunnah ya. Nah, gunnah ini artinya itu kan dengung ya teman-teman. Gunnah itu artinya dengung. Nah, di sini pengertiannya itu, oh spidolnya ini enggak. Nah, ini apabila nun bertasdid atau mim bertasdid. Oke teman-teman, spidolnya ini enggak mendukung ini nun atau mim bertasdid, nun atau mim bertasdid ya. Oke, contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, itu inna, kita itu baca dengan apa, dengung ya, inna. Nah, ini nun bertasdid, inna. Oke, kita agak sedikit menekan ya teman-teman, kita agak tekan sedikit,
Inna. Inna. Nah, seperti ini ya, nun bertasdid. Contoh mim bertasdid yaitu, nah ini, amma. Amma. Nah, ini teman-teman, mim bertasdid atau nun bertasdid. Inna. Amma. Nah, itu hukum bacaannya gunnah ya, atau bisa disebut gunnah musyaddadah ya. Musyaddadah. Oke, gunnah musyaddadah. Oh, itu ya teman-teman. Nah, nun atau mim bertasdid. Nah, itu tempat kuncinya ya teman-teman. Nah, contohnya misalnya yang lain misalnya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini teman-teman. Falamma. 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 Nah, gimana teman-teman, mudah kan belajar tajwid? Nggak ada sulit-sulitnya. Nah, mim bertasdid atau nun bertasdid ya teman-teman. Nah, itu mudah sekali ya. Oke, gimana teman-teman belajar tajwidnya hari ini? Apakah lancar? Nah, saya doakan semoga teman-teman bisa ya, karena belajar tajwid itu nggak sulit-sulit amat ya teman-teman. Amat aja nggak kesulitan. Oke, jadi saya di sini cerita sedikit ya tentang pengalaman saya belajar tajwid teman-teman. Emang kemarin itu saya sudah cerita juga. Oke, jadi gini ya teman-teman. Kalau kita nggak pernah belajar tajwid sama sekali ya teman-teman, kita itu rugi banget gitu. Bacaan Quran kita nggak jelas. Nah, pokoknya kita itu asal-asal baca gitu ya. Nggak indah gitu kedengarannya. Nah, misalnya contoh ini. Inna. Nah, ini kan seharusnya kita itu dengungkan dan kita itu agak menekannya sedikit ya teman-teman. Kalau kita nggak pernah belajar tajwid, kita pasti akan bacanya inna, inna, inna. Enggak, kita tahan sedikit atau tekan, dan enggak juga kita dengungkan ya teman-teman. Nah, jadi dulu saya itu ketika mengaji ya teman-teman, ketika ada pelajaran tajwid itu saya itu sering bolos ngajinya ya teman-teman, karena saya itu takut belajar tajwid. Tapi setelah saya berada di TPQ Al-Ikhlas ya teman-teman, di situ ya, ketika kita itu ditanya, saking malunya saya teman-teman, karena apa yang dibilang oleh anak kecil itu, padahal dia itu nggak tahu juga apa yang dibilang itu yang saya sebut teman-teman. Oke, jadi di situ saya itu mulai berpikir, masa sih saya itu harus begini aja ya. Nah, kita itu harus bisa berpikir seperti itu ya teman-teman. Kita itu harus mempunyai rasa malu gitu ya, biar kita itu menjadi bisa ya teman-teman. Oke, masa sih saya itu harus seperti ini? Maka saya itu cari juga di YouTube ini teman-teman. Itulah gunanya kita itu belajar di YouTube ya teman-teman. Ternyata ada juga ya manfaat yang kita dapat. Saya itu terus belajar, belajar dan belajar ya teman-teman. Hingga akhirnya yang dulunya saya yang disoal, sekarang saya yang menjelaskan ya teman-teman. Alhamdulillah, di sini saya itu membagi atau meng-share ya ilmu saya kepada teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.